Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi kami dari mata kuliah Sejarah Afrika, dosen pengampu Resmiati Yunus, SPD MPD. Kami di sini menjelaskan sejarah Afrika Selatan. Sebelum kami menjelaskan materi kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wulan Karim. Nama saya Norma Yunita Pakaya. Kami dari jurusan Pendidikan Sejarah kelas A, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada kesempatan kali ini untuk materi Afrika Selatan kami akan membagi dua materi atau dua pembahasannya. Nah, untuk pembahasan yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah dari Afrika Selatan itu sendiri dan juga keadaan ekonomi di Afrika Selatan. Untuk rekan saya, dia akan menjelaskan tentang sosial, budaya, dan juga kondisi geografis yang ada di Afrika Selatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Afrika Selatan dan juga tentang keadaan ekonomi di Afrika Selatan. Nah, sebelum masuk ke materinya, saya akan sedikit menjelaskan tentang latar belakang negara Afrika Selatan. Afrika Selatan adalah negara yang terletak di benua Afrika bagian selatan. Negara ini pun berbatasan dengan negara-negara lain seperti Zimbabwe, Namibia, dan Botswana. Negara ini memiliki nama lengkap yaitu Republik Afrika Selatan atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu Republic of South Africa. Di Afrika Selatan sendiri mereka menganut sistem republik. Nah, salah satu tokoh yang terkenal di Afrika Selatan yaitu Nelson Mandela, di mana dia adalah seorang aktor terkenal yang kemudian untuk politik anti-apartheid di Afrika Selatan. Adapun yang menarik di Afrika Selatan yaitu Afrika Selatan adalah salah satu negara di Afrika yang memiliki sumber kekayaan alam yang sangat banyak seperti petroleum, minyak mentah, hingga gas alam dan bahan bakar fosil lainnya. Oke, jika kalian pernah mendengar kata apartheid, jadi sistem politik ini diterapkan di Afrika Selatan. Mengapa demikian? Karena Afrika Selatan memiliki sejarah yang sangat panjang karena di negara ini diterapkan sistem politik apartheid, di mana sistem ini menjadi dimensi suatu sumber utama yang menghasilkan kekerasan hukum dan politik yang didasarkan atas etnis dan juga ras. Dijelaskan bahwa di sini dominasi rejim kulit putih yang berkuasa di Afrika pada saat itu melakukan teror setiap hari dalam beberapa kebijakan yang menunjukkan dominasinya di bidang sosial, kebijakan, ekonomi, pendidikan, dan juga politik. Karena kebijakan apartheid yang sangat terkenal di Afrika Selatan ini, maka ada beberapa para ahli yang mulai mengkaji tentang peristiwa yang terjadi di negara ini. Contohnya seperti Max Weber dan Thomas Hobbes. Jadi sejarah awal penerapan politik apartheid ini diawali dengan politik segregasionis yang diterapkan dalam kebijakan buruh, terutama di bidang pertambangan yang pada waktu itu menjadi salah satu industri terbesar di Afrika Selatan. Kebangkitan sistem produksi ini memunculkan industri yang membutuhkan buruh murah dalam jumlah yang banyak. Nah, politik ini memunculkan sebagai strategi dari kelas pengusaha kulit putih untuk memperoleh buruh murah sehingga dapat menekan biaya industri yang baru berkembang pada waktu itu. Jadi ada beberapa pelajaran penting dari Afrika Selatan yang dapat kita lihat, yaitu yang pertama, transisi politik di Afrika Selatan menghasilkan rejim politik yang kredibel dan legitimate sehingga institusi TRC yang kredibel pula. Yang kedua itu TRC Afrika Selatan memiliki dasar politik yang kuat sehingga wewenang bersifat eksistensi lebih dari sekedar tim pencari fakta yang akhirnya akan menjadikan lembaga ini dapat menjalankan prosesnya secara efektif. Dan yang ketiga itu upaya rekonsiliasi dalam keadilan retributif tidak hanya dilakukan dalam konteks TRC dan isu rasial tetapi juga diikuti dengan perubahan kebijakan. Nah, sistem ini di berbagai bidang terutama ekonomi sehingga mengurangi kesenjangan yang ada. Untuk materi yang kedua yaitu tentang keadaan ekonomi di Afrika Selatan.
Jadi proses modernisasi di Afrika Selatan itu terjadi sejak tahun 1886, di mana pada saat itu ditemukannya tambang emas di Witwatersrand. Sejak saat itu, dominasi orang-orang kulit putih di atas orang kulit hitam di Afrika Selatan semakin kuat. Hal itu tercermin jelas ketika penerapan politik apartheid ataupun politik pemisahan ras warna kulit yang berlaku sejak tahun 1948. Penemuan tambang emas di Witwatersrand pada tahun 1886 berbeda dengan ditemukannya tambang berlian di Kimberley, di mana pada penemuan tambang ini tidak ada klaim dari pihak kulit hitam, seperti yang terjadi di Witwatersrand, di mana pemiliknya bukanlah koloni Cape, tetapi tambang ini dimiliki oleh Republik Transvaal. Tambang ini diberikan pemerintah kepada orang-orang kulit putih. Tidak banyak juga orang kulit putih yang bertahan di kondisi ini karena daerah pertambangannya yang sangat keras. Dan setiap 4 ton terdapat 1 ons emas dengan penggalian tambang yang dalam. Alat mesinnya pun dengan penggalian tambang, alat mesinnya yang berat dan teknologi ekstraksi kimia yang modern. Pada tahun 1890-an daerah ini menghasilkan 1/4 hasil emas di dunia. Keuntungan yang sangat besar ini dinikmati oleh perekonomian Afrika Selatan selama tahun 1946 sampai 1973 mengalami kenaikan yang tidak signifikan. Mengapa demikian? Karena perekonomian tetap ditopang dari hasil pengolahan industri kimia dan plastik. Sedangkan penambangan emas atau OVS mengalami kenaikan pada tahun 1970-an. Pertanian yang dijalankan oleh orang kulit putih. Yang mengalami modernisasi atau dengan menggunakan mesin, sedangkan populasi penduduk di Afrika Selatan selama tahun 1960 sampai 1985 mengalami pertumbuhan yang cepat. Orang kulit hitam Afrika jumlahnya meningkat dari 39 ke 59% dari total penduduk, sedangkan penduduk kulit putih bertambah 2 kali lipat pada kurun waktu yang sama. Pada masa apartheid, sektor pertanian Afrika Selatan hanya digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu pada masa apartheid, juga pertambangan yang dikuasai oleh ras kulit putih menjadikan para ras kulit hitam menjadi miskin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keadaan ekonomi Afrika Selatan saat terjadi apartheid dan juga setelah terjadi apartheid. Saat terjadi apartheid, penekanan untuk menghapuskan kebijakan apartheid yang berdatangan dari berbagai pihak, baik internal maupun internasional, tidak menyurutkan pemerintah untuk segera menghapuskan kebijakan ini. Pada pemerintahan Peter William Botha yang berkuasa pada tahun 1984 sampai 1989. Pemerintahan Botha memperlakukan reformasi terbatas dalam menanggapi tekanan tersebut. Reformasi terbatas ini diterapkan dalam konsep pemerintahan multiras, tetapi tetap terdapat pemisahan rasial di dalamnya. Konstitusi yang berlaku ini menyebutkan ada 3 ras di Afrika Selatan, yaitu kelompok masyarakat kulit putih, Asia, dan berwarna lainnya tanpa masuk masyarakat kulit hitam. Botha berharap dengan memperlakukan konstitusi seperti ini akan meningkatkan dukungan terhadap pemerintahannya agar bisa terus melawan tekanan-tekanan yang datang. Namun pada kenyataannya, konstitusi yang diberlakukan Botha malah mendatangkan proses yang lebih banyak. Kecaman terus berdatangan dari internal Afrika Selatan dan juga internasional. Selanjutnya itu keadaan ekonomi Afrika Selatan setelah apartheid. Pasca apartheid, Nelson Mandela memiliki tugas berat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Afrika Selatan yang selama bertahun-tahun harus mengalami keterbelakangan karena diskriminasi rasial di negaranya. Afrika Selatan pada saat ini merupakan negara dengan struktur masyarakat yang multi etnis. Penduduk kulit putih, orang Asia dan India juga mendiami dan menjadi orang pribumi di Afrika Selatan. Sejak tahun 1994, semua etnis yang ada di Afrika Selatan memiliki perwakilan dalam konstitusi dan pemerintahan. Hal ini tidak lepas dari upaya untuk mempersatukan Afrika Selatan yang multi etnis, yang terbagi dalam 9 provinsi. Nelson Mandela sendiri menyebutkan bahwa upaya ini sebagai Rainbow Nation di BBC pada tahun 2013. Isu-isu seperti diskriminasi,
ras yang dulu sejak ada mencoba direduksi secara perlahan oleh pemerintahan Afrika Selatan, sehingga memunculkan banyak sekali pegiat, aktivis, anti-diskriminasi, anti-apartheid, hak kulit hitam, dan lain sebagainya. Bahkan, isu regional ini dibawa oleh Afrika Selatan dalam berbagai forum internasional untuk menunjukkan bagaimana menghadapi fenomena diskriminasi ras yang terjadi, khususnya diskriminasi ras kulit putih. Untuk penjelasan terakhirnya yaitu peran Afrika Selatan sendiri tidak lain dapat dilihat dari upaya bantuan kepada negara tetangga dalam memajukan perekonomian negara. Tidak sedikit dari negara tersebut yang kemudian mampu bertahan dan tumbuh dalam hal urusan tertentu. Meskipun Uni Afrika tidaklah semaju kawasan lain, akan tetapi Afrika Selatan tetap mampu berperan bersama negara Afrika yang mulai berkembang lainnya. Baik, itu saja materi dari saya tentang sejarah dan juga keadaan ekonomi di Afrika Selatan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu sosial budaya di Afrika Selatan. Secara garis besar, penduduk Afrika Selatan dihuni oleh orang berkulit hitam dengan jumlah 77% dan orang kulit putih hanya sekitar 11%, sebagian lagi orang dengan kulit berwarna campuran dari keturunan Asia dengan jumlah 9%, dan ada juga India sebanyak 3%. Ada dua bahasa resmi yang digunakan di Afrika Selatan, yakni bahasa Inggris dan bahasa Afrika itu sendiri. Saat orang-orang keturunan Eropa berkuasa, kebudayaan yang ada di Afrika Selatan, Eropa berkuasa. Adapun beberapa contoh kebudayaan adalah manik-manik dari hasil kerajinan tangan suku Julu, yaitu souvenir khas Afrika Selatan. Ada juga makanan berbahan baku daging adalah makanan yang sangat populer di kalangan masyarakat di Afrika Selatan. Dalam bidang keagamaan untuk saat ini, mayoritas masyarakat atau penduduk Afrika Selatan beragama Kristen, sebagai lainnya juga ada yang beragama Katolik dan Islam. Pada awal perkembangan agama Islam di Afrika Selatan pada akhir abad ke-17 berkaitan erat dengan ulama asal Indonesia. Syekh Yusuf dari Makassar, ia diasingkan oleh pemerintah Belanda Cape Town pada tahun 1693 hingga wafatnya pada tahun 1699. Saat ini Syekh Yusuf menyebarkan agama Islam dan dia mendapat sambutan dengan baik dari masyarakat. Sepeninggalannya, Bex dari tempat tingginya dijadikan sebagai tempat bersejarah. Nelson Mandela menyebut Syekh Yusuf sebagai salah seorang inspirator bagi masyarakat di Afrika Selatan. Pada tahun 2005, pemerintah di Afrika Selatan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Syekh Yusuf. Baik, materi yang terakhir yaitu keadaan geografis di Afrika Selatan. Afrika Selatan adalah sebuah negara yang terletak di bagian selatan Afrika yang berbatasan dengan Nambia, Botswana, dan Zimbabwe di bagian utara, Mozambik dan Swaziland di timur laut. Letak ini bisa disebut strategis mengingat negara ini pada masa silamnya menjadi pusat atau rute utama perdagangan di dunia. Pada asal silamnya, Afrika Selatan merupakan negara yang dikecam karena dasar apartheidnya. Namun saat ini ideologi tersebut terletak berakhir dan sudah menjadi sebuah negara yang demokratik. Namun multiras yang memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara lain. Kontribusi yang terbesar di benua Afrika adalah berlian, emas, dan platinum, sehingga menjadikan negara ini menjadi incaran negara-negara lain di dunia. Afrika Selatan juga memiliki pelabuhan yang mampu mendukung kehidupan mobilitas domestik dan internasional. Kapal-kapal perdagangan dan menuju ke Asia sebelum dibuatnya terusan Suez harus melewati benua Afrika bagian selatan ini dulu. Pelabuhan yang hingga saat ini terkenal dan masih menjadi tempat singgah saat ini adalah Pelabuhan Tanjung Harapan di Cape Town. Afrika Selatan juga adalah salah satu negara yang berada di Afrika bagian selatan yang memiliki peran penting dalam bidang politik dan ekonomi.
Pada bidang politik, Afrika Selatan tumbuh sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sedangkan dalam bidang ekonomi, Afrika Selatan berperan sebagai negara pengekspor minyak bumi dan juga sumber lainnya. Selain itu, Afrika Selatan bergabung di berbagai forum internasional dalam lingkup kawasan regional, merupakan sarana untuk kemajuan wilayahnya untuk dikenal dengan sebutan Uni Afrika dan Organisasi Persatuan Afrika. Selain itu, pada organisasi multilateral dan bertarif internasional, Afrika Selatan bergabung dengan PBB. Ada pula peranan penting Afrika Selatan yang diiringi dengan lokasi yang menjadi pintu masuk bagi lalu lintas orang, barang modal jasa yang terbesar ke berbagai kawasan di Afrika, sehingga mendorong negara ini masuk pasar bebas dalam proses perdagangannya. Kondisi inilah yang membuat negara Afrika Selatan disebut-sebut sebagai negara dengan pasar potensial. Sebutan ini diberikan karena Afrika Selatan menjadi jalan satu-satunya untuk menapaki negara-negara yang tergabung dengan SDAC. Adapun potensi Afrika Selatan yang menjadi incaran karena kepentingan negara-negara barat dari dulu hingga saat ini, diantaranya yaitu Afrika Selatan merupakan salah satu sumber utama negara yang memiliki bahkan mentah dan dibutuhkan oleh industri dan kehidupan negara. Dan kedua, letak geografis Afrika Selatan mempunyai arti penting bagi strategi global negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat. Ketiga, Afrika Selatan menguasai jalur pelayaran Tanjung Harapan yang merupakan urat nadi bagi negara barat. Dan yang terakhir itu, Afrika Selatan merupakan negara sebagai suplai minyak dan bahan-bahan mental vital yang menjadi incaran setiap negara. Selanjutnya, kepentingan tersebut merupakan bukti bahwa Afrika Selatan memiliki banyak potensi karena letaknya yang strategis dengan lalu lintas perdagangannya dan sumber daya melimpah, sehingga dapat diekspor dan juga menjadi cadangan negara untuk kebutuhan dunia. Baik, cuma itu yang saya bisa jelaskan. Lebih dari kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu penjelasan dari materi kami Sejarah Afrika Selatan dari mata kuliah Sejarah Afrika. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Juga tetap dukung kami agar terus berkembang dalam proses pembelajaran. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.